Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 996 mengejutkan. Heaven Demon Sword sendiri juga sangat kuat. Sekarang setelah api energi sejati Dimas Wu dituangkan ke dalamnya, serangan pedang bahkan lebih dahsyat, aura membunuh dan memotong sudah cukup untuk menembus seluruh dunia. Memanfaatkan situasi ini Arisu Gong yang tidak terlalu fokus, Heaven Demon Sword menghantam Arisu Gong dengan aura yang tidak tertandingi yang dapat menghancurkan segala hal, menghancurkan tempat itu dan memotong kehampaan. Pada saat ini, segala sesuatu antara langit dan bumi yang telah kembali menjadi tenang, semuanya menjadi redup. Langit yang luas ditanggapi dengan pedang yang penuh dengan cahaya api yang menyilaukan. Pedang itu menyerang dengan ganas dan tidak terhentikan. Orang-orang dari Istana Awan tercengang karena pemandangan ini. Leher semua orang sepertinya mencekik, mata mereka melebar, menahan napas, dan tertegun. Kaisar Mingyue mengerutkan keningnya, menatap gugup ke arah Heaven Demon Sword yang dapat menghancurkan dunia itu. Arisu Gong yang tidak terlalu fokus, juga tiba-tiba terkejut, menghadapi pedang yang dapat menghancurkan langit dan bumi ini. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir, dia dengan cepat sadar kembali, kemudian menggunakan instingnya menarik kembali cakarnya, menegakkan sosok dirinya, kemudian mengeluarkan kedua tinjuannya untuk memukul Heaven Demon Sword yang datang lurus kepadanya. Arisu Gong memang orang kuat yang dihormati. Saat dia belum bersiap-siap, saat keadaan panik dia mengeluarkan telapak tangannya, tapi hal itu juga mempunyai kekuatan yang besar, seperti sebuah gunung yang besar, mengeluarkan kekuatan yang dapat menghancurkan laut dan gunung, menyambut serangan Dimas Wu. Duar. Detik berikutnya, telapak tangan dengan kekuatan besar milik Arisu Gong tiba-tiba bertabrakan dengan api menyala milik Heaven Demon Sword yang mempesona, meledak di langit. Api yang menyala itu meledak seketika, gelombang udara panas menyapu. Tubuh merah Arisu Gong terbang terbalik, pada saat yang sama, warna merah cerah terciprat ke dalam udara, membuat mata orang berkedip. Semua orang dari Istana Awan yang hadir merasa terkejut, mata mereka dipenuhi dengan perasaan sangat takut, mereka tidak percaya bahwa bagaimana mungkin Dewi Perang, yang sangat terhormat itu, bisa terbang ke belakang karena Dimas Wu. Kekuatan Dimas Wu jelas-jelas jauh di bawah Arisu Gong pada awalnya. Dia dipukul oleh Arisu Gong, bahkan Arisu Gong bisa melenyapkannya hanya dengan lambaian tangan. Namun, secara bertahap, celah di antara mereka menjadi kecil. Dimas Wu melawannya, bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, sehingga menjatuhkan Arisu Gong. Kenyataan ini sangat menakutkan sehingga semua orang tidak dapat menerimanya. Wajah Kaisar Mingyue menjadi pucat. Betapa mulia ibunya, dia suci dan tidak dapat diganggu-gugat, tetapi sekarang, ibunya dirobohkan dari tempat yang agung oleh Dimas Wu, terlihat menyedihkan. Pemandangan ini, terlalu menusuk mata, pandangan mata Kaisar Mingyue menjadi ganas, bahkan ada ekspresi galak di sana. Arisu Gong terbang terbalik di udara untuk jarak tertentu sebelum dia tiba-tiba menegakkan sosoknya dan perlahan-lahan mendarat di atas tanah. Sepasang tangan putih dan halusnya menunjukkan darah dan daging pada saat itu. Hal itu sangat mengejutkan. Heaven Demon Sword yang terbakar api terlalu mematikan. Daging dan darah dari kedatangan Arisu Gong hingga akhirnya tidak bisa menahan serangan dari artefak kuno itu, sehingga terluka cukup parah. Artinya kekuatan Arisu Gong sangat luar biasa. Jika dia adalah meditator biasa, dia pasti sudah berubah menjadi uap darah ketika dia terkena serangan pedang Dimas Wu yang bisa menghancurkan langit itu, tapi saat ini hanya tangan Arisu Gong yang terluka. Arisu Gong melihat darah di kedua tangannya dengan wajah pucat, kemudian perlahan-lahan dia menunjukkan kemarahannya yang sangat besar, emosinya melonjak tanpa sadar. Selama lebih dari 10.000 tahun, dia telah menghilang dari dunia. Bahkan belum pernah menunjukkan wajahnya, tapi kekuatannya sudah meningkat jauh lebih kuat daripada yang dahulu. Bahkan di masa itu, di era ketika dia berkuasa, dia dapat menutupi langit dengan satu tangan,
memandang rendah semua yang ada di bawah. Hanya sedikit orang yang bisa menyakitinya, tapi sekarang, saat dia muncul kembali di dunia, dia telah menderita luka besar di tangan seorang anak pria muda. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Dia menegaskan ekspresi wajahnya dan dengan cepat menggerakkan tangannya yang terluka. Seketika, aliran aura berwarna merah mengalir di antara lukanya. Dia sedang menyembuhkan lukanya yang disebabkan oleh Heaven Demon Sword. Heaven Demon Sword adalah artefak kuno yang sangat mematikan dan dapat melukai dengan sangat dalam. Secara umum, tubuh yang terluka oleh Heaven Demon Sword akan mengalami luka permanen dan tidak dapat disembuhkan. Orang pada umumnya yang terluka karena serangan itu tidak akan bisa sembuh. Namun, meskipun Ari Sugong bisa menyembuhkannya, hal ini sangat menguras tenaga. Kedua tangannya terus bergerak, darah segarnya yang mengalir dari kedua tangannya. Dengan mata telanjang dapat terlihat lukanya perlahan-lahan pulih kembali. Setelah beberapa saat, darahnya benar-benar menghilang dari tangannya. Akhirnya tangannya kembali menjadi putih mulus dan seperti sedia kala. Pada saat ini, Ari Sugong mengangkat sedikit pandangan matanya, menatap Dimas Wu dengan serius, kemudian berkata dengan nada dingin, aura naga sejati milikmu juga merupakan warisan yang kamu terima ketika kamu mengambil Heaven Demon Sword. Meskipun hati Ari Sugong penuh dengan amarah saat ini, tapi dia tidak melampiaskannya secara langsung, dia malah lebih memilih mengajukan pertanyaan. Diketahui bahwa dia adalah Dewi Perang yang telah mengalami banyak pertempuran. Dalam proses pertarungan dia malah tidak fokus, hal ini tidak bisa diremehkan. Kesalahan ini merupakan kesalahan mendasar bagi prajurit. Jika bukan karena getaran yang besar itu, dia tidak akan mungkin melakukan kesalahan mendasar ini. Dan Yagi barusan, saat dia kehilangan fokusnya, itu karena Dimas Wu mengeluarkan aura naga sejatinya, kemudian mengubahnya menjadi naga sejati berwarna hitam. Karena terhadap auranya itu, dia merasa begitu familiar sehingga membuatnya tidak senang. Dimas Wu yang mendengarnya, ekspresi wajahnya menjadi dingin. Dia berkata dengan santai, tidak akan kukatakan. Dengan pengalaman percakapan sebelumnya, Dimas Wu telah memutuskan jika Ari Sugong akan bertanya kepada Dimas Wu secara sepihak, maka dia tidak akan menjawabnya dengan jujur apa yang diketahui. Karena begitu, untuk apa dia dengan patuh mengatakan semua kebenaran kepadanya? Melihat sikap Dimas Wu, kemarahan Ari Sugong akhirnya meledak. Api merah yang kuat bergelonjak di sekujur tubuhnya. Dia menatap Dimas Wu dengan garang, menyeringai dan berkata, tidak mau diperlakukan dengan baik, hanya mau diperlakukan dengan kasar. Aku tetap punya cara untuk membuatmu jufor. Setelah itu, api merah milik Ari Sugong tiba-tiba menyala dan menyerang keluar. Itu adalah kekuatan api yang menakutkan yang mengandung aura haus akan darah. Aura menakutkan itu hanya bisa dikeluarkan oleh orang terkuat yang telah melewati banyak pertumpahan darah. Api merah yang membara berubah menjadi binatang buas berwarna merah darah, menderu ke arah Dimas Wu. Ketika Dimas Wu melihat ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi takut. Tanpa merasa ragu, dia segera meningkatkan roh jahatnya. Roh jahat yang mengepul melonjak seperti kabut hitam keluar dari tubuhnya, kemudian berubah menjadi sebuah pusaran hitam yang besar. Pusaran besar yang kuat itu seperti lubang jurang yang hitam, yang bisa menyerap semua ciptaan di dunia. Pusaran hitam semakin kuat dan lebih bergolak. Pusaran itu menelan segala aura dan menyapu binatang buas berwarna merah milik Ari Sugong itu. Aura kuat dari kedua orang itu saling bertemu dan bertabrakan di udara, berkelahi satu sama lain, menyebabkan dunia hancur. Semua orang menahan napas dan menatap pemandangan itu dengan saksama. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi kecemasan yang sangat terlihat. Saat kedua aura itu bertemu satu sama lain, Ari Sugong tiba-tiba berteriak, telapak tangan mutlak. Pada saat yang sama, saat teriakan itu terdengar, telapak tangan Ari Sugong mengarah kepada Dimas Wu, kemudian tiba-tiba meledak. Ini pertama kalinya Ari Sugong melakukan jurus kuatnya dalam pertarungannya dengan Dimas Wu. Bruk boom. Begitu telapak tangan mutlak dikeluarkannya, telapak tangan yang menakutkan itu bergelonjak dan berubah menjadi kep telapak tangan berwarna merah darah yang menutupi langit.
Cap telapak tangan yang besar itu segera keluar menuju ke arah Dimas Wu, membuat seluruh langit seakan-akan runtuh. Udara di sana dipenuhi dengan ledakan. Semua daerah itu telah tertutupi dengan aura yang mengagetkan ini. Mata Dimas Wu tiba-tiba menjadi merah. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa seluruh dunia hanya tersisa cap telapak tangan berwarna darah besar di depannya ini. Cap telapak tangan itu menghantamnya dengan kekuatan tidak terkalahkan. Aura yang mengelilingi cap telapak tangan itu sangat kuat, seperti sangkar. Seluruh bagiannya mengarahkan pada Dimas Wu. Hati Dimas Wu tertekan. Seketika wajahnya memerah. Dia tertekan oleh aura yang tidak terlihat itu. Tubuhnya sepertinya tidak bisa bergerak, tetapi dia tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Begitu dia merasa ragu, dia akan hancur oleh cap telapak tangan yang dapat menutup dunia ini. Tanpa menunda waktu, Dimas Wu segera mengeluarkan kekuatannya di seluruh tubuhnya. Kekuatan roh jahat yang tidak ada habisnya meletus dengan liar dari tubuhnya, menyerang semua aura menakutkan di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, Dimas Wu tidak membuang-buang tenaganya. Dengan cepat dia melambaikan Heaven Demon Sword di tangannya, menahan aura ganas dari cap telapak tangan berwarna merah itu. Gerakan Dimas Wu sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah memunculkan pedang dengan jumlah tidak terhitung. Di langit itu, bayangan pedang yang dapat menghancurkan langit muncul dalam sekejap. Di sekitar bayangan pedang, diikuti dengan bayangan pedang lainnya, mereka menjadi satu membentuk formasi pedang yang besar. Formasi pedang besar itu sangat kuat, bisa menghancurkan langit dan tanah. Ketika Ari Sugong melihat hal ini, ekspresi terkejut muncul di pupil matanya. Tingkat kekuatan Dimas Wu bisa membentuk formasi pedang yang begitu kuat. Hal ini di luar dugaan Ari Sugong. Namun, keterkejutan ini seketika berubah. Ari Sugong mengembalikan ekspresi dinginnya, kemudian berkata dengan suara berwibawa, hanya sebuah formasi pedang, kamu ingin mengalah kekuatan telapak tangan mutlak milikku. Benar-benar tidak tahu diri. Setelah kata-kata itu terucap, telapak tangannya tiba-tiba menjadi lebih besar dan maju ke depan. Tiba-tiba, cap telapak tangan berwarna merah darah yang dapat menutupi langit, mengeluarkan kekuatan besarnya dan menyerang ke arah depan. Duar. Cap telapak tangan itu terlihat kuat, langit dan tanah hancur, kekuatan yang menakutkan seperti badai besar yang kuat, berputar ke semua arah, menghancurkan segalanya dan menelan segala ciptaan. Formasi pedang Dimas Wu yang mengagumkan dan besar langsung dihancurkan oleh cap telapak tangan berwarna merah darah yang kuat itu. Tiba-tiba, berbagai sinar cahaya di langit meledak, gelombang udara yang menderu menyapu ke segala arah, langit yang luas menjadi kacau, formasi pedang besar Dimas Wu hancur dan menghilang, bahkan Dimas Wu sendiri juga seakan-akan menghilang, dirinya tidak lagi terlihat. Di medan perang, selain sosok berwarna merah tinggi Ari Sugong masih berdiri di hadapan semua orang, tidak ada sosok lain lagi, hanya ada asap yang kacau. Seakan-akan, Dimas Wu telah dihancurkan hingga menjadi serpihan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.